Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 101. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama, dari Adimas Elektronik Klaten. Pesannya, Assalamualaikum. Semoga bisa rilis terus episodenya Kang. Waalaikumsalam. Siap, insya Allah rilis terus. Kecuali kalau lagi ada keperluan. BTW, berkas selalu ya usahanya. Lanjut dari Adimas Elektronik Klaten lagi. Pesannya, numpang iklan ya bang. Yang butuh barang elektronik bisa datang ke Adimas Elektronik Klaten. Boleh dong. Yuk para warga Klaten, pecinta One Punch Man dari Klaten dan sekitarnya. Kalau kalian lagi butuh barang elektronik bisa langsung meluncur ke Adimas Elektronik Klaten. Jangan ke yang lain, kesana aja oke. Lanjut dari Anak Medan. Pesannya, Min, gaskan upload lebih cepat lagi One Punch Man-nya. Siap bang, makasih sawerannya. Berkas selalu rezekinya. Oke, itu dia para donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go. Beralih ke sebuah pegunungan dengan hutan yang rimbun. Di sana terlihat seseorang sedang mendaki gunung, tapi dia mengeluh dengan berkata, "Sial sekali, kakiku lecet kena sepatu. Ini sakit." Di Asosiasi Pahlawan, divisi pencari bakat memang kerjanya yang paling buruk kan? Orang yang sedang mendaki itu ternyata bukan pendaki profesional, tapi mereka adalah tim pencari bakat dari Asosiasi Pahlawan. Dua di antaranya adalah wanita yang dulu sempat mencoba merekrut Excel, lalu seorang pria berkumis yang dulu bertugas merekrut Raiden. Dan orang yang mengeluh tadi adalah staf wanita yang dulu mencoba merekrut Excel. Kali ini mereka sedang mencoba untuk merekrut seseorang yang ada di puncak gunung. Staf wanita itu berkata, "Kenapa sih ahli bela diri membangun dojo di tempat terpencil yang jauh dari pemukiman? Secara bisnis bukannya itu aneh?" Rekannya berkata, "Jaga ucapanmu, jangan sampai kau mengeluh di depan orang yang akan kita temui nanti. Kalau moodnya rusak, tamat riwayat kita." Guru besar dari aliran tinju besi kilat yang membanggakan serangan dan pertahanan dengan metode perpindahan titik berat tubuh yang unik, yaitu Suicho. Saat itu di puncak sendiri, kita diperlihatkan seseorang sedang membelah kayu besar menggunakan kapaknya. Lalu anggota tim pencari bakat tadi berkata lagi, "Kalau kau bertanya pada ahli bela diri ternama, semua orang pasti merekomendasikan dia. Sekarang, setelah Silver Fang pensiun, hanya dia yang bisa mengisi kekosongan itu. Kita harus mendapatkannya masuk ke pihak kita dengan cara apapun." Tidak lama dari itu, para tim pencari bakat Asosiasi Pahlawan pun tiba di atas gunung tempat dojo guru besar Suicho berada, dan mereka langsung menghampiri seseorang yang sedang membelah kayu tadi. Orang itu pun mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam dojonya. Tapi ternyata, orang yang sedang membelah kayu dan menyambut mereka itu adalah Suiko, adik dari Suiryu dan cucu dari Suicho. Sementara Suicho sendiri sudah lama meninggal. Suiko berkata, "Terkait Master Suicho itu, kakek sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Tapi kupikir beliau akan sangat senang mendengarnya kalau tahu dia diundang menjadi pahlawan kelas S. Ya, karena beliau orangnya kaku. Ujung-ujungnya pasti akan menolaknya. Tapi sekarang setidaknya tolong nyalakan dupa untuk beliau." Lalu salah satu staf pria dari pencari bakat itu berkata, "Jadi kita gagal lagi ya?" Sementara rekannya yang staf wanita berkata kepada Suiko, "Oh iya, apakah di sini ada murid yang sangat kuat?" Suiko berkata, "Muridnya hanya cucunya, yaitu aku dan kakakku. Kakak pun sudah bertahun-tahun tidak pulang." Mendengar itu, staf wanita pencari bakat itu terlihat sangat kecewa karena dia sudah susah payah mendaki gunung, tapi ternyata tidak ada hasilnya. Setelah itu, Suiko mengenakan jaketnya sambil berkata, "Maka dari itu, biar aku saja yang masuk menjadi pahlawan kelas S." Kemudian beralih ke markas Neo Heroes yang terlihat dijaga ketat oleh pasukan keamanan. Para pahlawan Neo sedang berkumpul untuk membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan di media massa saat ini, yaitu Amaimax. Sambil melihat berita di ponselnya, berkata, "Tidak kusangka ternyata Amaimax adalah monster. Dengan ini, satu orang lagi akan meninggalkan Asosiasi Pahlawan." Lalu Jedats berkata, "Bukan hanya itu, perlindungan hukum bagi monster pun akan dicabut. Dengan ini, dia kehilangan segala hak asasi manusianya. Karena dia selebriti, pasti akan lebih berat baginya." Sementara Excel hanya bisa berkata, "Menyedihkan sekali." Setelah itu, tiba-tiba ada seseorang melesat cepat melewati Excel dan membuat keributan di belakangnya. Orang itu adalah Waving
Gyaza yang melepaskan tinjunya pada tiang besar di belakang Excel. Dia kesal dan kecewa setelah mengetahui fakta tentang Amai Max. Dia berkata, "Super Idol Amai Max, tidak bisa kumaafkan kalau ternyata identitas aslinya adalah monster. Pensiun jadi idol hanya karena hal seperti itu. Padahal aku ingin mengalahkannya sebagai sesama idol." Saking kecewanya, Baby Gyaza sampai menangis saat mengatakan itu. Air matanya pun mengalir deras saat itu. Menanggapi hal itu, berkata, "Apa dia sadar kalau jadi papan iklan organisasi itu hanya kerjaan sampingan ya?" Lalu Jedats menanggapinya dengan berkata, "Sampai sekarang, dia hiatus dari aktivitas idolnya sudah cukup lama. Apa dia menghabiskan banyak uang untuk operasi plastik atau sesuatu sejenisnya?" Setelah itu, McCoy muncul di tengah-tengah mereka melalui sambungan hologram. Di sini, kita bisa melihat ada perbedaan penampilan McCoy saat dia sedang bertindak sebagai eksekutif Neo Heroes dan saat dia menjalankan tugas sebagai eksekutif Asosiasi Pahlawan. Ketika berbicara sebagai eksekutif Neo Heroes, McCoy hanya mengenakan kemeja tanpa mengenakan jasnya. Sementara saat dia berbicara sebagai eksekutif Asosiasi Pahlawan, dia mengenakan kemeja lengkap dengan jasnya. McCoy berkata, "Semuanya sudah berkumpul ya. Pensiunnya Amai Max akan menciptakan angin sakal yang lebih kuat. Asosiasi Pahlawan terus berada di jalur pelemahan yang sangat cepat. Di sisi lain, kita Neo Heroes sebagai hasil dari lobi ke dunia politik telah mendapatkan izin resmi secara hukum. Karena itu, kita bisa beraktivitas dengan memegang wewenang yang setara dengan Asosiasi Pahlawan. Secara spesifik, yaitu wewenang kepemilikan senjata dan penggunaan kekuatan dalam aktivitas pahlawan." Saat itu, McCoy sendiri ternyata masih berada di ruangannya di markas Asosiasi Pahlawan. Setelah itu, Ryumon berkata, "Dengan kata lain, kita bisa membawa pistol keliling kota, benar kan?" Sementara Darkseid berkata, "Sepertinya hari ini Blue tidak terlihat." Metal Bat pun berkata, "Masih awal seperti ini, pemimpinnya justru sudah absen rapat ya." Lalu sambil mengecek ponselnya, Wild Emperor berkata, dia belum kembali sejak pergi dengan penuh semangat. Katanya, itu pekerjaan pertama Neo Heroes, monster yang sedang ramai diberitakan di media massa. Dia pergi untuk membasmi Amai Max. Beberapa waktu sebelumnya, setelah Amai Max berubah menjadi monster dan dibawa kabur oleh Saitama, Blue berjalan sendiri untuk menemukannya. Sementara itu saat ini di sebuah pet shop, Saitama terlihat sedang membeli makanan anjing untuk peliharaannya. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 101.バイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共にピクセルパワーサトリ